Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Mama Kaira. Gimana nih kabarnya hari ini? Sudah hari Senin ya, semoga kalian baik semua, amin. Ini video di malam hari, seperti biasa ya. Aku itu dibeliin makanan sama Papa Kaira. Ini sebenarnya requestan aku sih, karena sebelum itu ada kejadian yang rada bikin bad mood gitu. Jadi aku larinya ke makanan, aku tipe yang gitu ya. Bad mood, kesel, sebel, takut, aku lari ke makanannya begini. Makanya badan aku ya bisa dilihat sendiri ya bunda-bunda teman-teman. Ini aku tuh pesan sama Papa Kaira nasi goreng pete yang ekstra pedas. Dia ternyata beli 2 untuk dia juga sama Kaira yang biasa aja ya. Jadi ini dia nasi gorengnya, enak banget tuh. Semalam aku jadi pengen lagi. Petenya tuh enak, gede-gede, mantul, pedesnya juga lumayan. Dan ini yang biasanya, yang apa sih, yang nggak pete ya, yang nasi goreng biasa gitu. Dan itu kita makan bertiga, tapi seperti biasa Kaira cuma coel dia berantakin aja ya. Tuh dia lagi mau disuapin sama papahnya, dia nggak mau. Dia sibuk sendiri deh, sibuk sama gitu-gitunya, pakai dengan keasikannya dia sendiri. Tuh. Kalau aku ya tentu aja aku menikmati nasi gorengnya. Terima kasih Papa Kaira. Tuh dia nggak mau. Dan di pagi harinya nih, aku lanjut seperti biasa melewati gang tercinta ya, gang kecil ini, untuk menuju ke tukang sayur. Tapi tuh lihat deh, di sebelah kanan itu ada tukang apa tuh, dia tuh jual kayak underwear gitu loh, banyak pakaian dalam sama kolor-kolor gitu, celana kolor pendek. Tapi aku nggak beli ya, karena aku emang lagi nggak butuh. Jadi itu aku beli sayur. Nah tapi yang layanin itu Pak RT-nya ya, si ibunya di dalam. Tapi pas aku udah mau bayar, si ibunya keluar gitu. Sini aku cuma beli ya beberapa sayur aja. Nah ini aku tumben masih full ya, karena memang masih pagi. Dan ini aku tuh lurus dari si ibu RT tuh lurus, nggak ke jalan yang biasanya aku lewat itu, yang aku bilang aku lewat di gang sebelah kanan nih, gang sini. Aku mau lewat sini aja, lagi coba-coba aja gitu. Sebenarnya pernah beberapa kali, cuma ya pengen aja hari ini tuh. Lihat desanya, silau ya, tapi tuh emang cerah banget sih cuaca. Sinar matahari pas lagi kayak gitunya tuh. Teman-teman lagi pada ngapain, masak apa nih di hari Senin? Pasti bunda-bunda udah ada yang sibuk yang nganter anaknya sekolah, ngedrop ke tempat lesnya mungkin abis sekolah ya, kan udah sibuk sama rutinitas itu. Karena tadi juga keliling tuh banyak ibu-ibu yang jemput sekolah, nganter sekolah, kayak gitu ya. Aku belum ngerasa ini, mungkin nanti ya sebentar lagi, beberapa tahun lagi aku akan ngerasain juga kayak bunda-bunda teman-teman yang udah sibuk nganterin anaknya sekolah. Seru juga pasti ya. Dan ini lanjut unboxing jajanan aku di Buden hari ini. Yang pertama ada bembeng, ada wafelo, sama ini juga ada roti bagelen itu. Terus aku beli Yakult juga 2, dan nggak lupa pastinya beli basreng. Aku jajan segini tuh habisnya 15.000 ya teman-teman. Dan di tukang sayur, Uju, aku tadi beli kangkung nih. Aku beli kangkung seikat aja. Harganya 5.000 kalau nggak salah. Dan tempe yang aku cari-cari dari kemarin-marin ya, aku langsung beli selanjor gitu loh, harga 7.000. Ini wortel dikasih ya, karena emang cuma buat bawaan aja, dikasih. Terus ada ikan teri juga. Nah ini aku tambahin Royco gitu, karena takut habis punya aku ya. Sebenarnya masih ada sih, cuma dasarnya aja takutan. Ini ada tepung sagu, karena aku pengen bikin cireng. Jadi nanti kita tunggu di video berikutnya ya, cara bikin cirengnya. Gara-gara keturunan tetangga aku, dia minta cireng, tuh aku jadi pengen juga deh. Padahal hari ini pun aku juga mukbang di rumah dia. Dan ini step pertama, aku mau ngegoreng apa hayo, yang udah marinasi dari kemarin. Ini dia tahu. Pengen goreng tahu untuk sarapan pagi ini ya. Aku juga cuma gorengnya sedikit kok, cuma 5 kalau nggak salah. Kenapa ya? Heboh banget minyaknya tuh aku mundur jauh loh. Aku tuh rada-rada parno sekarang nih sama minyak ini nih. Sebenarnya nggak sebab penyakit, cuma bikin kaget gitu kan, cekot gitu. Gimana sih bunda pasti ngerti lah, paham lah ya. Tuh 5 aja aku gorengnya. Dan next abis aku goreng tahu, aku juga goreng si lele yang kemarin kan aku beli apa sih, sebungkus isi 4, dan itu emang buat kaira-kaira aja. Dan ini tuh lah itu langsung beleduk-beleduk gitu ya, makanya langsung ketutup. Dan di step masak selanjutnya, ini masakan menu terakhir aku nyiapin bumbu lagi, yaitu bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Mau bikin apa ayo ya, sama kayak kemarin aku bakal bikin mie goreng lagi. Jadi aku kayak gitu ya teman-teman. Aku tuh kalau belanja misalnya apa ya, itu mungkin biasanya habisnya atau dimasaknya tuh untuk 2 kali, karena kan yang makan kita berdua aja. Bahkan kadang Papa Kaira tuh nggak makan di rumah. Kayak kemarin aku masak, Papa Kaira nggak nyobain sama sekali.
karena aku masaknya setelah dia pergi dan dia pulang dia bawa nasi goreng, jadi kan dia nggak makan makan aku ya udah sisa sayurnya terbuang jadi mubazir ya, tapi ya gimana gitu. Tapi sedih juga sih karena kalau harus buang-buang makanan, tapi sebisa mungkin aku tuh makanya mending masaknya tuh pas papa Kera pulang ya, biar nggak ada yang terbuang gitu loh. Jadi kalau masak itu ya bener-bener porsinya aku yang sekali makan gitu. Untuk lauk kayak goreng tahunya 5 aja, goreng ikannya 1 aja, jadi pas mau makan aja gitu kita goreng lagi, kita olah lagi biar nggak ada yang mubazir gitu ya teman-teman kayak gitu juga nggak. Dan nanti ini bumbunya aku halusin ya. Habis itu ditumis deh gitu. Oh ya teman-teman, aku mau curcol sedikit nih. Jadi tuh hari ini aku sebenarnya rada gimana ya? Bisa dibilang galau, nggak galau juga sih ya, pokoknya rada kurang nyaman aja perasaan aku. Jadi tuh aku baru dengar kalau ada yang ngomong katanya kalau suami aku tuh dinilainya tuh terlalu jor-joran cari uang itu, kayak tanya pikiran suami aku tuh cuma uang aja, sampai dibilang sampai kayak segitunya ngumpulin kardus-kardus di rumah buat dijadiin uang aja gitu katanya. Ya seperti teman-teman atau bunda-bunda yang kalau udah nonton video aku dari awal mungkin tahu ya, kalau aku tuh kan di ruang tamu aku tuh ada setumpukan kardus yang suka aku bilang kan, bunda kalau salvok itu tuh kardus ya gitu. Itu tuh kardus itu papa Kera ngumpulin itu karena ya emang dari toko adik ipar aku itu kan ada bekas kardus gitu ya, sisa botol-botol minuman gitu. Jadinya tadinya tuh dikasih ke tetangga sebelahnya untuk dia ibaratnya dikumpulin, dia jadi yang nerima gitulah. Nah tapi nggak tahu gimana ceritanya akhirnya jadi papanya Kak Ira yang yang bawa kardusnya, dikumpulin lah kita di rumah. Dan kenapa ditumpuk sampai banyak begitu ya, karena emang biar nanti pas ngejualnya tuh sekaligus, nggak kayak bolak-balik gitu loh teman-teman. Ya sekalian juga biar uangnya itu nanti ya lumayan gitu kan, mungkin kan kita juga belum tahu nih berapa hasilnya dari kardus itu ya kan. Ya pokoknya kita kumpulin aja gitu sampai semuanya di tempat ini gitu kan. Jadi dinilainya katanya suami aku tuh terlalu begitu deh sama cari uang gitu kan, padahal gimana ya, namanya laki-laki seorang suami kan emang harusnya tugasnya kayak gitu kan teman-teman, berpikir mencari cara gimana pun itu untuk menghasilkan uang lebih gitu. Kalau dinilainya emang dengan penghasilan dia yang ada itu belum mencukupi untuk kebutuhan kita ini gitu kan. Jadi pasti setiap kepala keluarga, setiap ayah, setiap papa itu pasti kayak begitu, ada usaha sambil-sambilannya. Dan mungkin kita sebagai istri juga ada niat ingin membantu sebenarnya kan teman-teman, mungkin caranya aja yang beda-beda, ada yang berjualan, ada yang mungkin kerja ya kan. Nah posisinya tuh aku nggak bisa bantu itu, bukan karena aku nggak mau, tapi emang dari suami aku nggak diizinkan, dan juga kayak situasinya tuh emang belum memungkinkan untuk aku kerja gitu, ibaratnya seperti itu kan. Jadi ya rada sedih aja sih, sampai dia tuh ngomong katanya dia tuh nggak bisa gitu kalau nikah sama modelan suami kayak suami aku yang dinilainya tuh kayak gitu, duit-duit mulu gitu. Ya ampun, kayak mohon maaf nih jadi kayak pede banget, emang suami saya juga mau sama anda kayak gitu kan. Kayak ya udah sih ya sebenarnya nggak masalah-masalah banget, cuma jadi kayak rada oh gitu ya, ternyata suami aku tuh dinilainya begitu gitu, tanpa dia tahu loh kita tuh bagi suami aku begitu ya karena dia tuh ingin berusaha mencukupi kebutuhan kita gitu kan, kebutuhan di rumah tangga kita gitu. Emang mereka mau nanggung gitu, emang mereka mau ngasih kita kan, enggak, siapa sih yang mau ngasih kita zaman sekarang, ibaratnya saudara aja kadang tutup mata ya, apalagi orang lain kan kayak gitu. Jadi kita masih bisa berdiri sendiri, usaha sendiri, kita masih ada dikasih badan yang sehat gitu, kita kenapa nggak bergerak gitu kan. Jadi aku rada agak gimana gitu kok, sampai lo bilang kayak gitu loh, gak suka modelan laki kayak laki saya, terus nggak kayak gitu deh. Pokoknya bunda ngerti lah pasti kan apa yang kurasa nih, kayak lagi kurang enak aja gitu dengernya gitu kan, kayak masalah banget. Padahal kalau kardusnya berantakan pun kardusnya aku taruh di dalam ruang tamu ya nggak kelihatan kemana-mana, nggak berceceran di mana-mana. Tapi ya udahlah ya, itu penilaian orang, karena emang semua orang itu berhak berkomentar ya, kita juga sebagai orang juga harus
menerima kritik dan saran, tapi menurut aku itu bukan kritik dan saran, tapi itu kayak ngejudge gitu loh. Kayak suami aku tuh terlalu pandangannya hanya uang, menjor-joran banget segitunya. Mungkin dia pikir suami aku ini ngumpulinnya di pinggir jalan kali itu kardus ya. Jadi kayak ya ampun segitunya banget ya, tiap malam pulang bawain kardus gini-gini. Mungkin kayak gitu, makanya dia berpikir kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, biarin aja, itu kayak urusan dia gitu kan, ya udah terserah mau dinilai apa gitu kan itu nggak bener ya. Walaupun bener juga ya urusan aku juga gitu, yang usaha aku, yang capek-capek aku, yang segitunya aku, yang nikmatin hasilnya ntar juga aku gitu, nggak ngerugiin dia, aku nggak numpang naruh barang di dia, aku nggak numpang ini itu gitu kan. Jadi ya segitulah sebuah cerita hari ini. Makasih, maaf ya aku jadi curcol karena tuh emang dibilang mengganggu pikiran ya sedikit sih, karena aku jadi oh ternyata lo begini ya, oh ternyata pantesan, karena sebelumnya tuh banyak yang kayak nanyain itu gitu loh, pakai gitu deh bunda. Udah tuh aku curcol aja, makanan aku udah jadi selesai, mie goreng tahu sama ikan lele mantul. Dan ini setelah aku apa namanya masak, aku mandikan, terus aku langsung pergi ke rumah tetangga aku, Mama Bian. Ini kita tuh lagi mau masak cireng bareng, tadinya mau masak bareng cuma ternyata udah jadi pas aku dateng, udah ada Mama Alif yang bantuin. Akhirnya ya udah deh, aku ya bener-bener tinggal nunggu jadinya aja. Dan ini lagi digoreng nih, resepnya Mama Alif ya, dia tuh emang orang Sunda asli gitu, orang Tasik apa, dan emang pinter masak. Dia sambelnya tuh mantul banget, aku paling seneng kalau dikasih sambel sama dia, kalau ada makanan kasih sambel mantul banget deh. Nah ini cirengnya, ini juga cirengnya tuh nggak ini loh, nggak alot, nggak berminyak, pokoknya pas banget rasanya. Dan ini anak-anak lagi pada main, Kak Ira, Bian sama Alif. Jadi tuh kita main karena ya anak kita seumuran ya, jadi kita main bareng terus. Nah ini cirengnya udah jadi, enak banget, cocok pakai saus sama pakai cabai hijau, mantul banget. Cuma cireng gitu doang, tuh ini kita udah selesai makan cirengnya. Makasih ya teman-teman, maaf banget aku dicurcol panjang kali lebar ya, makasih banget dan nonton sampai akhir ini. Aku minta supportnya dengan cara komen, like, dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.